Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini materi IPA akan mempelajari tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Di sini pada seorang pria memiliki sistem reproduksi yang dibagi menjadi dua. Ada sistem reproduksi luar dan ada sistem reproduksi dalam. Sistem yang namanya sistem, kita tahu bahwa dia adalah terdiri dari beberapa organ. Nah, di sini organ apa saja yang masuk dalam sistem reproduksi luar? Sistem reproduksi luar pada pria itu meliputi yaitu organ penis dan skrotum. Sistem reproduksi dalam pada pria itu dibagi menjadi tiga organ, yaitu yang pertama ada organ testis, kemudian ada organ saluran sperma, dan juga ada kelenjar reproduksi. Untuk saluran sperma itu sendiri dibagi menjadi dua, ada yang namanya epididymis dan juga ada uretra. Sedangkan untuk kelenjar reproduksi dibagi menjadi tiga, ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan juga ada kelenjar Cowper. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan gambar berikut. Organ reproduksi yang pertama yaitu penis. Penis di sini adalah organ yang berfungsi sebagai saluran kencing atau saluran untuk mengeluarkan urin dan juga sebagai alat saluran sperma. Penis di sini terbentuk dari otot dan tidak memiliki tulang. Dan pada ujungnya terdapat lapisan kulit yang disebut sebagai kulup. Organ reproduksi luar yang kedua adalah skrotum. Skrotum di sini berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya yaitu alat reproduksi dalam. Yang pertama ada testis. Testis merupakan organ reproduksi yang berbentuk bulat telur dan berjumlah 2 buah atau 1 pasang dan terdapat di dalam skrotum. Testis di sini berfungsi untuk memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan juga hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini berfungsi untuk merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, misalnya yaitu untuk membesarnya jakun, kemudian kumis, dan tumbuhnya rambut pada tempat-tempat tertentu. Yang kedua yaitu saluran sperma. Saluran sperma di sini dibagi menjadi dua, ada epididymis dan juga uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Pada saluran ini, sperma disimpan sementara waktu sampai berkembang sempurna dan dapat bergerak menuju saluran berikutnya yaitu vas deferens. Yang kedua yaitu uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Selain itu, uretra juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Sistem reproduksi dalam yang ketiga yaitu kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi di sini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan mani atau semen. Kelenjar reproduksi dibagi menjadi tiga, ada vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat, dan ada kelenjar Cowper. Untuk vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusut kecil yang terletak di belakang kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang disebut sebagai basa yang mengandung gula fruktosa, kemudian ada hormon prostaglandin dan juga protein pembekuan. Kelenjar reproduksi yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar ini berfungsi menghasilkan cairan keputih-putihan yang memiliki pH 6,5 dan mengandung beberapa zat yaitu misalnya asam sitrat, kemudian ada beberapa enzim, pepsinogen, kemudian ada lisozim dan amilase. Kelenjar reproduksi yang ketiga yaitu kelenjar Cowper, di mana kelenjar Cowper di sini menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basa. Cairan ini berfungsi untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam sehingga sperma tidak rusak selama proses ejakulasi.